supaya gini, kalau kita ngomong settingan dari kemarin-kemarin sudah banyak namanya settingan tuh untuk mengangkat prioritas mereka, mengangkat nama mereka, untuk orang tuh melihat siapa sosok mereka dengan banyak settingan yang kadang-kadang luar biasa dan kadang-kadang keterlaluan, kadang-kadang mengorbankan beberapa hal yang saya bilang nyari uang ataupun nyari popularitas enggak seperti ini juga, harus mengorbankan harga diri juga. Tapi kembali ke keputusan mereka, mau maksimal, mau profesional seperti apa, cara settingan mereka tuh sah-sah aja. Ada bagi yang mau single, mau apapun mereka udah berpasangan, kadang membuat settingan seakan banyak hal yang saya percaya dan banyak doa, tapi di belakang itu mereka sebenarnya tidak ada apa-apa. Maraknya semakin kesini banyak settingan, satu, ekonomi semakin susah ya, itu saat pengaruh nyari rezeki itu susah. Jadi bagaimana mendapatkan uang yang cepat, urgent, dan mendapatkan popularitas yang bisa naik cepat dan bisa mengangkat nama mereka tanpa bersusah payah dengan buat settingan dan cerita skenario yang sangat luar biasa, itu bisa mengangkat mereka. Yang tadinya bukan siapa-siapa orang ngangkat. Tapi dari satu PR, kadang-kadang artis yang settingan, kalau dia diangkat jadi booming, sombongnya itu keterlaluan. Karena mereka tidak belajar dari hal yang perih, proses dulu semua, dimatang, digodok dulu semuanya, baru jadi artis. Ini yang artis belum seberapa mekar langsung naik, tapi sombongnya kadang lebih dari artis yang senior yang udah luar biasa. Ini kadang-kadang artis karbitan memang seperti itu. Jadi artis karbitan sama lain dengan artis yang memang dia punya bakat, memang perlu proses perihnya seperti apa, kan lain. Kan kita bisa melihat artis-artis yang memang berlatar belakang dari proses pencapaiannya daripada proses yang artis karbitan, itu akan lain dari hasilnya itu. Duanya memang banyak orang mungkin skenario yang dibuat dengan mengangkat akan settingan artis tersebut pasang-pasangan akan mengeluarkan album baru, akan membuat satu-satunya naik dan mencari momen yang tepat buat mereka untuk bisa naik. Itu saya kembali lagi, manusia bebas untuk buat settingan dengan cara apapun itu di dunia hiburan seperti ini. Tapi kadang-kadang settingan itu orang kan bisa tahu bahasa tubuhnya, mau di lemes-lemeskan, mau di apapun itu kan mata nggak bisa dibohongi gitu loh. Mereka akan di entah itu satu cuek-cuekan di depan umum, di depan media seakan mereka sangat akrab dan mesra, tapi di belakangnya mereka bohong semuanya kan. Itu juga banyak saya lihat di situ loh. Jadi kadang-kadang di belakang mereka sendiri yang membuat settingan itu seakan biar itu memang ada hubungan, biar untuk mengangkat mereka lagi, mengangkat mereka lebih tinggi lagi dan harum namanya, dan seakan banyak netizen memuji untuk mereka bisa bersatu, padahal tidak ada apapun di dalamnya. Dan menurut saya ketiga, karena rezeki ya, karena tadi saya bilang kadang orang menginginkan namanya ataupun satu keinginan dengan berdasar satu hal popularitas yang sangat luar biasa, tapi mengorbankan beberapa hal yang bukan dirinya sendiri, itu sangat berat. Tapi mereka menjalani secara profesional, walaupun ada sebagian yang memang mainnya kasar dan mati skenario-nya kasar. Tapi misalnya di sini ini ada beberapa artis yang marak banget yang sedang naik itu, yang diangkat-angkat, waduh luar biasa. Pas satunya lagi menikah, satunya masuk ke situ karena ada undangan, satunya lagi pas dipaski, satunya lagi juga pasangan juga menikah, jadikan satu disettingke naik tinggi, tapi satunya berkesan kayak apa ya, sombong. Setelah naik siapa saya, seakan dia mageri dirinya sendiri, padahal mereka juga tahu, kita juga tahu dia bukan siapa-siapa kemarinnya. Terus yang satunya yang tadinya halus, lembut, tenang, sekarang agak yang banyak tingkah, jadi kesannya rasa rasa care-nya kita jadi yang respeknya juga berkurang. Dan bekasnya mantannya yang pengantin juga banyak geraknya, banyak yang terlalu berlebihan juga, terlalu yang tadi anak lemah lembut, jadi yang seakan yang frontal juga agak terlalu yang berlebihan-lebihnya. Jadi orang yang tadi respeknya bagus, jadi tengah-tengah lakunya yang ngawur, kata lakunya yang berlebihan, orang juga mikirnya ini kok kayak gini semua ya. Yang tadi respect bagus jadi tidak bagus. Ada juga kan berapa settingan yang tapi akhirnya jadi jodoh juga ada. Tapi kembali lagi semua ke nasib, keberuntungan. Ada yang dibuat settingan meledak luar biasa jadi rezekinya, jadi berkahnya. Tapi ada juga yang settingan juga balik ya gitu-gitu aja, sampai pindah lagi ke settingan yang lain dan lain lagi, akan seperti itu. Itu kembali semua ke tempat apa, keinginan, harapan, dan tujuannya seperti apa, kembali ke artisnya, saya bilang. Jadi gini, kalau menurut saya tadi saya bilang kan, namanya settingan itu mengorbankan perasaan, mengorbankan harga diri, mengorbankan berapa nama yang harus dia pendam, ataupun untuk popularitas, mengorbankan keluarganya, mengorbankan nama yang ada di hatinya. Seakan tidak ada pernikahan padahal sudah menikah jauh-jauh hari. Ada yang anggapnya bujang gadis padahal sudah ada pernikahan di bawah tangan ataupun menikah sebenarnya.
Banyak pengorbanan untuk jadi orang terkenal ataupun popularitas, harga diri, keluarga, dan uang juga. Tapi kembali ke manusianya, saya bilang. Dia mau settingan, mau apapun, memang dia punya talenta, dia memang multi talent, tapi memang di setting untuk bisa naik, itu kembali ke sah-sah aja. Hanya jalannya saja orang itu mau menuju ke sana dengan berbagai cara, dengan berbagai alur. Kalau emang udah multi talent, kita buat settingan, emang udah halus dari bawahnya, sudah luar biasa di atasnya, dan tambah luar biasa. Ini yang tidak biasa-biasa, yang udah sangat biasa banget di setting, ditemukan dengan agak sedikit harum, dinaikkan, tapi harus tahu dong rate-nya seperti apa di saat dia memang kemarin seperti apa, sekarang seperti apa. Harusnya lebih bijak, lebih yang tenang, lebih yang banyak syukur, bukan berarti sombong, bukan berarti merasa wah, merasa dibutuhkan, merasa yang dia tuh sangat luar biasa hebatnya. Ingat, di atas langit masih ada langit. Jadi tujuan hidup tuh harus ada tujuannya, settingan tuh hak-hak saja, tapi pengorbanan dibuat seminim mungkin, karena menjaga perasaan orang, menjaga hal yang memang dirugikan itu akan menyakitkan. Dan kalau membuat settingan pada tempatnya, di saat nanti udah bubar masa kontraknya, mereka settingan udah habis, akan ada yang merasa sakit hati, merasa tidak terima, merasa dirugikan. Nah itu yang dipikir selanjutnya, untuk jangan sampai settingan sampai satu sama lain merugikan dan menyakitkan. Ya settingan kalau selama itu merugikan satu sama lain atau merugikan orang banyak dan menyakitin perasaan orang ataupun orang banyak, ataupun tidak sesuai dengan skenario dan jatuhnya ada yang merasa tersakiti, kan itu juga tidak bagus. Kerja kan harus menghasilkan dan menjaga satu sama lain. Nama settingan itu kan satu orang, dua orang, tiga orang yang memang udah dibentuk sedemikian rupa untuk jadi satu tim, untuk jadi berkah bareng dengan komitmen dan peraturan bareng. Kalau satu orangnya dia melanggar, berarti dia menyakiti perasaan orang. Itu udah nggak baik. Mencari keberuntungan, mencari popularitas, tapi menjatuhkan dan menyakiti orang lain pun juga akan salah juga. Kita mending gini, semampu, sebisa, semaksimal mungkin, sampai banyak doa dan usaha, rezeki pasti ada. Tetaplah mencari dan berusaha dengan secara sehat. Kita ibadah seperti ini, kita berlomba, kita perang, tapi kita secara elegan dan jantan dan yang manis, tidak harus menjatuhkan orang atau menyakiti orang ataupun menjatuhkan dengan bahasa yang tidak baik. Menang tuh di atas tuh kalau bisa dia merangkul orang-orang di bawahnya dan bisa bersyukur dengan apa adanya. Tapi kalau di atas dia merasa sombong, itu bukan menang tapi keangkuhan. Jadi itu ada perbedaan antara orang angkuh, orang sombong, orang punya talenta yang bagus, orang pribadi yang bagus. Kita bisa mulai dari hasil, dari settingan ataupun hasil dari usaha yang mereka upayakan. Di situ ada titik yang dimana kita bisa menilai merah hijaunya seseorang.